Di Balkan, dekat Laut Adriatik, ada sebuah negara bernama Bosnia dan Herzegovina. Tempat ini masih belum banyak diketahui orang. Sebagian dari Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan negara ini dan bahkan pernah mengunjunginya. Ini adalah negara bekas Yugoslavia dengan salah satu dari dua garis pantai terpendek di dunia, di mana Muslim dan Kristen hidup berdampingan. Disinilah percobaan pembunuhan yang mengawali Perang Dunia I terjadi. Ini adalah negara pertama di Eropa yang menggunakan tram listrik. Jadi, mari kita bahas ibu kota Sarajevo sebagai bagian dari perjalanan 1 minggu kami di Bosnia dan Herzegovina dalam video ini. Kami akan membagikan beberapa fakta menarik tentang negara ini dan pengalaman kami sendiri di ibu kota. Seperti biasa, kita akan mulai dengan aspek geografis negara ini. Jika kita melihat Bosnia dan Herzegovina di peta, kita dapat melihat bahwa Bosnia dan Herzegovina memiliki luas 51.000 km persegi. Mari kita bandingkan luas wilayahnya dengan negara-negara Balkan di sekitarnya. Negara ini memiliki wilayah yang lebih kecil dari Serbia, tetapi hampir sama luasnya dengan Kroasia. Bosnia dan Herzegovina memiliki wilayah yang jauh lebih besar daripada Montenegro. Ada juga situasi yang sangat tidak biasa terkait dengan lokasi negara di peta yang terkait dengan perbatasannya dengan laut. Banyak orang mengira bahwa Bosnia dan Herzegovina adalah negara yang terkurung daratan. Namun pada kenyataannya ada sebuah kota pesisir bernama Neum di bagian paling selatan negara ini yang menjadikan Bosnia dan Herzegovina sebagai tetangga Laut Adriatik. Dengan hanya 21 km garis pantai, negara ini tidak terlalu populer untuk wisata laut. Kota Neum memiliki garis pantai terpendek kedua di dunia. Garis pantai terpendek dimiliki oleh Monaco dengan panjang 4 km. Bahkan dapat dikatakan bahwa wilayah daratan Kroasia dibagi oleh Neum, kota Bosnia dan Herzegovina yang menghadap ke laut. Kroasia telah membangun penyeberangan yang disebut Jembatan Pelješac di atas laut, untuk memungkinkan lalu lintas terus berlanjut tanpa memasuki Bosnia dan Herzegovina. Mereka secara aktif menggunakan rute ini. Di sisi lain, Bosnia dan Herzegovina saat ini memiliki populasi internal sekitar 3,5 juta jiwa. Kota-kota yang paling terkenal adalah ibu kota Sarajevo, Mostar, dan Tuzla. Kota terpadat tentu saja adalah ibu kotanya, Sarajevo. Sarajevo terletak di bagian tengah negara ini, di garis tengah. Populasi ibu kota bersama dengan desa-desa di sekitarnya adalah sekitar 700.000 orang. Jika kita melihat lebih dekat pada peta ibu kota, kita dapat melihat bahwa struktur pusat kota menyerupai persegi panjang. Jadi, ketika Anda pergi ke Sarajevo, Anda bisa melihat dengan jelas kerumunan orang dan kepadatan arus, lalu lintas antara jalur timur dan barat. Sebagai contoh, bazar-bazar bersejarah tua yang merupakan tempat paling ramai dan tempat wisata terletak di bagian timur kota. Sedangkan pusat bisnis terletak di bagian barat kota. Sungai Miljacka, yang juga dikenal sebagai Sungai Sarajevo, mengalir melalui pusat ibu kota dan membelah kota menjadi dua. Dengan kata lain, seperti di hampir semua negara Balkan dan Eropa, ibu kota negara ini dibangun di sekitar sungai. Jika kita menyinggung sedikit tentang sejarah negara ini, sejarah Bosnia dan Herzegovina yang diketahui sudah ada sejak zaman Kekaisaran Romawi. Pada tahun 200 sebelum Masehi, Kekaisaran Romawi telah memperluas wilayahnya hingga ke wilayah yang sekarang disebut Bosnia dan Herzegovina. Pada abad-abad berikutnya, Kekaisaran Bizantium dan suku-suku Slavia mulai beroperasi di wilayah ini. Kemudian dimulailah penaklukan Balkan oleh Kekaisaran Ottoman. Oleh karena itu, wilayah Bosnia dan Herzegovina saat ini sepenuhnya berada di bawah kendali Turki pada tahun 1482. Wilayah Bosnia dan Herzegovina saat ini tetap berada di bawah kendali Turki hingga jatuhnya Kekaisaran Ottoman. Sebuah periode yang sangat panjang selama lebih dari 400 tahun. Tentu saja, selama masa ini, orang-orang Turki menyebarkan budaya dan Islam mereka ke seluruh Balkan. Saat ini, sekitar 45% dari negara ini adalah Muslim. Sebagian besar adalah orang Bosnia yang berasal dari bagian tengah negara ini. Bagian selatan negara ini didominasi oleh orang-orang yang berasal dari Kroasia dan diperkirakan 17% penduduknya beragama Katolik Kroasia. Di bagian utara dan timur negara ini, orang Serbia adalah mayoritas dan 38% penduduknya beragama Kristen Ortodoks.
Dengan kata lain, Bosnia dan Herzegovina adalah tempat di mana orang-orang dari semua agama hidup bersama. Beberapa orang bahkan menyebut ibu kota negara ini sebagai Yerusalemnya Eropa. Khususnya di Sarajevo, kepercayaan Yahudi sangat kuat. Selama ratusan tahun, umat Kristen, Muslim, dan Yahudi telah hidup bersama di kota ini. Peristiwa terpenting dalam sejarah Bosnia dan Herzegovina baru-baru ini adalah pembunuhan Franz Ferdinand, Adipati Austria-Hongaria, oleh nasionalis Serbia, Gavrilo Princip. Tak lama setelah pembunuhan itu, serangkaian aksi diplomatik dan militer terjadi di antara kedua negara adikuasa tersebut. Akibatnya, pecahnya Perang Dunia Pertama tidak dapat dihindari. Disinilah tempat kejadiannya dan sekarang menjadi museum bagi para wisatawan. Seperti yang Anda lihat, selalu ada kerumunan orang di pinggir jalan dan ini adalah salah satu perhentian pertama bagi orang-orang yang datang ke negara ini. Akhirnya, setelah pecahnya Yugoslavia, Bosnia dan Herzegovina terlibat dalam konflik bersenjata yang hebat dengan Serbia dan Kroasia di banyak bagian negara ini. Jumlah kematian dalam perang ini bervariasi dari satu sumber ke sumber lainnya. Diperkirakan setidaknya 2 juta orang mengungsi dan setidaknya 200.000 orang terbunuh dalam perjuangan kemerdekaan. Sekarang kita sudah cukup membahas tentang geografi dan sejarah negara ini, mari kita lanjutkan dengan perjalanan kita sendiri. Katakanlah Anda terbang ke negara ini melalui ibu kota Sarajevo. Ketika Anda memasuki bandara, Anda akan melihat bahwa bandara ini tidak terlalu besar. Jika Anda menggunakan taksi, seperti yang kami lakukan, supir taksi akan mengantar Anda ke pusat wisata ibu kota dengan tarif rata-rata 20 euro. Anda bisa mendapatkan taksi ke pusat kota dengan tarif 25 euro atau, jika Anda pandai menawar, Anda bisa mendapatkan taksi ke pusat kota dengan tarif 15 euro. Untuk perjalanan 4 malam ke ibu kota, Anda dapat dengan mudah menemukan rumah dengan 2 kamar tidur dengan harga antara 200 dan 250 euro. Fasad bangunan di area bazar berusia setidaknya 50 tahun dan membutuhkan renovasi. Sekali lagi, pintu masuk dan tangga bangunan ini terlihat agak kuno. Namun, interior apartemen biasanya telah direnovasi dan modern. Sebagai contoh, rumah yang kami tempati memiliki kamar tidur dan kamar mandi yang sangat berguna. Perlu diketahui ketika Anda memesan hotel, ketika tram lewat di depan gedung tempat Anda menginap, bangunannya benar-benar bergetar, teman-teman. Ini benar-benar dapat membuat Anda terjaga di malam hari. Setelah tidur malam yang nyenyak di ibu kota Sarajevo, saat Anda memasuki kota, tempat pertama yang akan Anda kunjungi, seperti banyak pengunjung lainnya, adalah bazar turis tua. Mereka juga menyebutnya Bash Charshi. Saya harus mengatakan bahwa orang Bosnia makan kue-kue berminyak untuk sarapan dan mereka benar. Kue-kue ini dapat diisi dengan daging cincang, keju, atau kentang. Mereka menuangkan yogurt dengan kadar air tinggi ke atas pastry sesuai dengan keinginan Anda. Saya dapat mengatakan bahwa kue-kue mereka sangat lezat. Faktanya menurut saya, negara ini memiliki kue-kue yang paling lezat di antara semua negara Balkan. Anda dapat dengan mudah mengisi perut Anda dengan seporsi pastry seharga 10 atau 12 mark Bosnia. Bosnian mark adalah mata uang yang digunakan di Bosnia dan Herzegovina. Singkatan untuk mata uang ini adalah KM. Jika Anda ingin mendengar sesuatu yang akan mengganggu Anda di negara ini, saya ingin menunjukkannya dengan masalah yang akan Anda temui di awal perjalanan Anda. Baik Anda berada di kawasan wisata atau bagian kota yang terpencil, lebih dari separuh bisnis di sana tidak menerima kartu kredit. Anda bisa melihat hal ini tidak hanya pada bisnis kecil, tetapi juga pada restoran besar. Jika Anda ingin membayar setelah makan dan minum di toko-toko di pasar-pasar besar, mereka pasti akan meminta uang tunai. Beberapa bahkan menulis di pintu mereka bahwa mereka hanya menerima uang tunai. Restoran menerima pembayaran dalam mata uang euro, dan 1 euro sama dengan 2 mark Bosnia. Saat Anda bepergian ke seluruh penjuru negeri, Anda akan lebih sering menggunakan uang kertas pecahan 20, 50, dan 100 ini. Seiring dengan meningkatnya nilai uang Anda, begitu pula dengan ukurannya. Anda dapat menggunakan kartu kredit Anda hanya untuk tagihan hotel dan pembelian di supermarket. Hal buruk lainnya tentang supermarket adalah hampir tidak ada supermarket yang buka pada hari Minggu. Oleh karena itu, jika Anda pergi ke Sarajevo pada akhir pekan,
Anda harus berbelanja banyak pada hari Sabtu untuk kebutuhan dasar seperti air. Jika Anda ingin menganalisis mengapa bisnis tidak menerima kartu kredit, saya rasa satu-satunya alasan yang valid adalah karena mereka menghindari pajak. Seperti di negara manapun, bisnis yang tidak menerima pembelian dengan kartu kredit tidak ingin mendokumentasikan produk yang mereka jual dan membutuhkan uang tunai. Dengan demikian, otoritas pajak negara bagian tidak dapat mengaudit penjualan ini dan meminta pajak. Saya rasa bisnis di Bosnia dan Herzegovina tidak ingin menggunakan kartu kredit karena komisi bank dan pajak yang lebih rendah. Jika Anda mengesampingkan masalah kartu kredit dan mengunjungi bazar setelah sarapan, Anda akan segera menemukan simbol terbesar ibu kota, Sarajevo. Ini adalah kawasan wisata yang dikenal sebagai Baš Čarši, dan mungkin simbol wisata terbesar di kota ini adalah air mancur ini. Semua orang yang pergi ke sana berfoto di depan air mancur, seperti orang-orang ini. Bahkan, jika Anda pergi ke Sarajevo pada musim semi dan musim panas, Anda mungkin tidak akan mendapatkan foto yang berkualitas di depan air mancur. Karena orang-orang akan berpapasan dengan Anda sepanjang waktu dan mereka akan berada dalam foto Anda tanpa disengaja. Jika Anda mempelajari air mancur selama beberapa detik, Anda akan melihat bahwa air mancur ini sangat jelas merupakan arsitektur Ottoman. Setelah menaklukkan Bosnia dan Herzegovina, Kekaisaran Ottoman membangun masjid, penginapan, menara, dan air mancur di berbagai penjuru negeri. Air mancur ini dimaksudkan untuk menyediakan air gratis bagi manusia dan hewan liar. Meskipun Sarajevo mengalami perang besar pada tahun 90-90-an, air mancur di pasar utama tidak hancur dan berhasil bertahan. Hasilnya, air mancur ini menjadi salah satu simbol ikonik Sarajevo. Ada juga masjid di berbagai tempat di bazar yang sama dan air mancur di mana orang dapat minum air secara gratis. Menurut pendapat saya, jangan membayar air saat Anda berjalan melewati bazar dan isi botol Anda dengan air dingin dan lezat yang mengalir dari air mancur ini. Karena pemilik toko di Sarajevo sedikit tidak sesuai dengan harga beberapa produk, jika Anda membeli air dari kios atau restoran di pasar, mereka akan menjual sebotol kecil air dengan harga sekitar 1 atau 2 euro. Misalnya, jika ada 2 orang, tampaknya tidak bijaksana untuk membayar 3 atau 4 euro untuk 2 botol air kecil. Saat berjalan-jalan di sekitar kota, seringkali tidak jelas siapa turis dan siapa penduduk lokal. Karena potensi wisata Bosnia dan Herzegovina jelas terdiri dari orang-orang dari negara-negara Balkan lainnya dengan genetika yang sama. Pengunjung yang paling sering datang ke negara ini dalam hal pariwisata adalah orang Turki, Serbia, dan Kroasia. Anda akan melihat banyak orang dari segala usia di kota ini. Mari kita amati struktur manusia di ibu kota. Terutama di kota ini terdapat banyak wanita muda yang cantik. Hampir semuanya terlihat rapi dan modern. Beberapa wanita mungkin ditutupi dengan sorban, sementara yang lain membiarkan kepala mereka terbuka sehingga rambut mereka terlihat. Wanita Bosnia memiliki kulit yang tampak cerah dan bahkan sebagian besar berkulit putih. Beberapa wanita mengenakan burka warna-warni sebagai bagian dari keyakinan mereka. Para wanita ini adalah orang-orang yang lebih religius dari biasanya. Misalnya, pergilah ke masjid di ibu kota. Jika Anda melihat orang-orang yang sedang salat, Anda akan melihat bahwa wanita sering salat di masjid dengan tubuh tertutup. Pria juga salat di masjid pada waktu yang berbeda sepanjang hari. Masjid di Sarajevo tidak hanya menjadi tempat beribadah, tapi juga tempat orang beristirahat dan mengobrol di area yang teduh. Masjid memiliki air mancur untuk beribadah dan untuk kebutuhan, dan air bersih mengalir dari air mancur ini setiap saat sepanjang hari. Mayoritas orang di Bosnia dan Herzegovina memiliki mata biru dan rambut hitam. Mayoritas wanita memiliki tinggi badan antara 160 dan 170 cm dan tidak kelebihan berat badan. Sedangkan untuk pria, seperti halnya wanita, mereka memiliki kulit putih dan sebagian besar bermata coklat. Pria bertubuh tinggi dan secara genetik tidak mewarisi janggut lebat. Sebagai masyarakat, mereka cenderung tidak menumbuhkan janggut panjang dan sebagian besar tidak berjanggut. Baik pria maupun wanita di Sarajevo sangat kaya, modern, dan terawat. Meskipun bazar ini besar dan rumit, terkadang Anda tidak dapat menemukan tempat untuk masuk ke dalam bazar. Terutama pada siang hari, bazar ini sangat ramai.
Jelas kapasitas bazar tidak cukup untuk menampung begitu banyak wisatawan, karena mereka yang mengunjungi bazar untuk menjelajahinya akan kehilangan detail yang mereka harapkan untuk dilihat karena keramaian dan harus berjalan-jalan. Di jalan-jalan sempit di pasar, Anda hampir tidak bisa fokus pada detail apapun karena selalu ada kerumunan orang di depan Anda. Hal ini dapat merusak jalan-jalan Anda di pusat kota Sarajevo. Anda juga akan bertemu dengan pengemis di bazar yang meminta sejumlah uang atau orang-orang yang menghampiri Anda untuk menjual produk kecil mereka. Saya dapat mengatakan bahwa ada banyak sekali keluarga yang memiliki bayi di Sarajevo. Jika kita melihat nama-nama yang diberikan orang Bosnia kepada anak-anak mereka, nama-nama seperti Maryam, Sarah, Amina, Leila, Asya adalah yang paling banyak digunakan untuk perempuan. Untuk anak laki-laki, orang-orang memberi nama anak mereka seperti Harun, David, Ali, Ahmed, Kadim, dan Omar. Seperti yang bisa Anda bayangkan, nama-nama ini sebagian besar berakar pada agama Kristen dan Islam, dan lebih disukai oleh orang Bosnia. Seperti yang bisa Anda bayangkan, bahasa Bosnia, Serbia, dan Kroasia adalah bahasa yang paling banyak digunakan di negara ini. Selain itu, pengucapan dan kosakata dari ketiga bahasa ini seringkali sangat mirip. Misalnya, jika Anda mengatakan zdravo kepada orang lokal di Sarajevo, mereka akan dengan mudah memahami bahwa Anda menyapa mereka. Atau jika Anda mengatakan koliko untuk produk yang ingin Anda beli, mereka akan memberitahu Anda harga produk tersebut. Demikian pula, jika Anda bertanya, kako si, Anda mengatakan apa kabar kepada orang tersebut. Sebaliknya, jika Anda ingin berterima kasih kepada orang Bosnia, Anda harus mengatakan hvala. Anda juga pasti akan mendengar banyak ekspresi Turki di Sarajevo. Bosnia memiliki sejarah 450 tahun pemerintahan Ottoman, sehingga sejumlah besar pengunjung ke negara ini berasal dari Turki, sehingga penduduk setempat memahami dan berbicara bahasa Turki dengan baik. Bahkan ada juga yang menggantungkan bendera Turki di jendela untuk menarik wisatawan ke restoran mereka.